logistik pemilu atau pemilihan, termasuk yang sangat pokok itu surat suara, itu ditentukan dari atau dihitung dari jumlah daftar pemilih di pemilu atau pemilihan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman pemilih, selamat datang di Bilik Demokrasi, bincang hal menarik seputar demokrasi di kanal YouTube KPU Kabupaten Jepara. Untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Bersama kita saat ini sudah hadir Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Jepara, Bapak Muntoko. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah luar biasa baik. Luar biasa. Sangat baik. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Pak. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana kepada teman pemilih apa itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Pak? Ya, terima kasih teman-teman pemilih dimanapun berada. Dalam pemilu maupun pemilihan begitu ya. Saya rasa kita semua sudah tidak asing lagi dengan istilah DPT atau daftar pemilih tetap. Namun terhadap istilah DPP atau daftar pemilih berkelanjutan ini tentu kita masih asing, karena di KPU Kabupaten Jepara sendiri kegiatan ini secara aktif baru dimulai di tahun 2020 kemarin. Kemudian apa daftar pemilih berkelanjutan itu? Secara sederhana, daftar pemilih berkelanjutan itu adalah DPT dari pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Apa itu dimutakhirkan secara berkelanjutan? Yaitu dengan cara satu, bagi pemilih-pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, maka dihapus atau dicoret dari daftar pemilih. Kemudian bagi pemilih-pemilih yang belum terdaftar, maksudnya penduduk Kabupaten Jepara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar sebagai pemilih, maka ditambahkan dalam pemilih baru. Kemudian yang ketiga adalah bagi pemilih yang mengalami perubahan atau pembaharuan di elemen data pemilihnya, maka dilakukan pembaharuan elemen data atau di kegiatan ini disebut dengan ubah data pemilih. Itu benar. Jadi pokok daripada apa sih daftar pemilih berkelanjutan ataupun kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan itu. Apa pentingnya Pak kita untuk terdaftar di data pemilih itu, Pak? Saya rasa sangat penting sekali ya, karena begini, saya ingin menjelaskan meliputi dua hal. Yang pertama dari sisi substansi, kita saat ini kan hidup di negara demokrasi. Ini sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari. Kita ini sedang hidup di negara demokrasi yang tentu kedaulatan itu berada di tangan rakyat, sebagaimana di amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 2. Sarananya adalah melalui pemilu atau pemilihan. Seseorang menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara itu berarti yang bersangkutan itu telah mendelegasikan kewenangannya kepada para calon yang terpilih dalam pemilu atau pemilihan itu. Dari sini dapat dipahami bahwa para calon yang terpilih itu mendapatkan delegasi kewenangan dari pemilih, sehingga
pemilih memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari yang telah dipilih itu atau telah terpilih di pemilu atau pemilihan itu. Sebaliknya, bagi calon yang terpilih, dia memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas kewenangan yang telah diberikan oleh pemilih di hari pemungutan suara itu. Ini secara substansi. Kemudian begini, saya sering berkata kepada teman-teman begini, seseorang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara, sejatinya seseorang itu dalam kondisi kehampaan dalam demokrasi. Sehingga tentu sangat penting, terlebih lagi sebenarnya partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya ini kan sebuah ikhtiar secara bersama-sama bagaimana menentukan nasib bangsa, negara, dan daerahnya ke depan, kan begitu. Tentu dari sisi moral bahkan agama, ikhtiar ini memiliki nilai yang baik dan masuk kategori nilai ibadah menurut saya. Kemudian secara teknis begini, seseorang mendapatkan kepastian bisa menggunakan hak pilihnya secara teknis itu ketika yang bersangkutan itu terdaftar di daftar pemilih. Karena apa? Karena logistik pemilu atau pemilihan, termasuk yang sangat pokok itu surat suara, itu ditentukan dari atau dihitung dari jumlah daftar pemilih di pemilu atau pemilihan itu. Sehingga bisa dibayangkan ini Bu Dinar, kalau daftar pemilihnya ini tidak ada, ya tidak ada surat suara dan logistik yang lainnya begitu. Bagaimana bisa diselenggarakan pemilu kalau logistiknya ini tidak tercukupi dan seterusnya. Jadi kalau misalnya data pemilihnya kurang juga bisa dipastikan surat suaranya kurang ya Pak? Iya betul begitu. Sehingga memang sangat penting ya secara teknis daftar pemilih ini bagaimana bisa mutakhir begitu akurat dan valid, karena itu berkaitan juga dengan pemenuhan bagaimana seseorang itu bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, untuk kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kan berarti dilaksanakannya setelah pemilu 2019 ya Pak. Nah, sampai dengan saat ini bagaimana hasilnya Pak? Sampai saat ini berarti bulan Juli ya, bulan Juli tahun 2021 kemarin, karena ini kita lakukan update setiap bulannya begitu, dan ini masih pertengahan Agustus sehingga terakhir di bulan Juli kemarin. Namun kita runtut dari awal ya. Kita ketahui bersama bahwa DPT di Kabupaten Jepara pada pemilu 2019 itu berjumlah 876.490 pemilih. Kemudian di kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini di tahun 2020 itu pemilih barunya sejumlah 5.023 pemilih. Kemudian pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS sejumlah 4.740 pemilih, sehingga DPP di tahun 2020 sejumlah 876.773 pemilih. Kemudian di tahun 2021 sampai bulan Juli pemilih barunya berjumlah 6.108 pemilih. Kemudian pemilih yang tidak memenuhi syarat atau TMS berjumlah 1.861 pemilih, sehingga jumlah DPB di tahun 2021 per bulan Juli kemarin berjumlah 881.020 pemilih. Jumlah itu Dinar. Ya, tadi Bapak menjelaskan jumlahnya mulai dari tahun
DPT 2019 sampai terakhir akhir periode Juli 2021. Tadi ada beberapa kategori yang disebutkan, Pak. Jadi ada pemilih baru dan pemilih TMS. Mungkin bisa dijelaskan pemilih baru itu yang seperti apa? Jadi pemilih baru itu begini, yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar di daftar pemilih, maka yang bersangkutan itu masuk kategori pemilih baru, kan begitu ya. Sepanjang usianya berarti 17 tahun atau lebih, atau belum 17 tahun tetapi pernah menikah. Ini syarat pertama, dia dapat dimasukkan ke daftar pemilih baru atau pemilih baru. Kemudian selain itu juga yang bersangkutan itu bukan TNI atau Polri, bukan anggota TNI atau Polri. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan itu juga penduduk Kabupaten Jepara yang dibuktikan dengan KTP elektroniknya. Sepanjang KTP elektroniknya berbunyi Kabupaten Jepara, maka yang bersangkutan masuk kategori ini. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat ya, yang selanjutnya adalah yang bersangkutan itu tidak dicabut hak pilihnya oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Itu syarat bisa dimasukkan ke daftar atau ke pemilih baru. Sehingga pemilih baru ini bukan hanya berisi pemilih-pemilih yang usianya 17 tahun atau pemilih pemula gitu ya. Bisa saja usianya 45 tahun karena sebelumnya tinggal di Demak mungkin begitu, masuk ke Jepara gitu ya, Pak. Kemudian pindah domisili ke Kabupaten Jepara sehingga di Kabupaten Jepara belum terdaftar sebagai pemilih gitu ya, sehingga masuk ke pemilih baru. Termasuk ketika dulu mungkin masih menjadi anggota TNI Polri, kemudian telah purna begitu, maka dia juga berarti belum terdaftar, maka masuk ke pemilih baru. Itu Bu Dinar tentang pemilih baru. Kalau yang pemilih tidak memenuhi syarat, Pak? Jadi ada 8 kategori yang masuk kategori pemilih tidak memenuhi syarat. Yang pertama adalah meninggal dunia. Jadi meninggal dunia ini kan sudah jelas begitu ya. Kemudian yang kedua, pemilih yang pindah domisili. Pindah domisili ini bisa dari desa A ke desa B, dari kecamatan A ke kecamatan B, tetapi masih di Kabupaten Jepara, maka ini di daerah asalnya menjadi TMS, tetapi di tempat tinggal baru menjadi pemilih baru. Dan bisa pindah domisili ini dari Kabupaten Jepara pindah ke kabupaten yang lain, ke Demak misal. Maka ini sepenuhnya memang kategori tidak memenuhi syarat begitu. Kemudian yang ketiga adalah menjadi anggota TNI dan Polri. Nah, 1, 2, dan 3 ini nih yang sering kita temui. Untuk yang ke-4, 5, 6, 7, dan bahkan 8, berdasarkan pengalaman selama ini, jarang sekali kita temui atau bahkan tidak kita temui. Apa saja itu, Pak? Nah, yang ke-4 ya, tadi selanjutnya ini ya, yaitu ganda. Berarti yang bersangkutan itu terdaftar di 2 tempat, maka di salah satu itu masuk kategori ganda. Kemudian yang selanjutnya adalah di bawah umur, yaitu umurnya belum 17 tahun dan belum menikah ya, Pak? Dan juga belum menikah gitu. Karena kalau belum 17 tahun tetapi sudah menikah kan kategori juga masuk memenuhi syarat sebagai pemilih gitu ya. Kemudian yang ke-6 ya, yang ke-6 ini tidak dikenal. Jadi seseorang yang tidak dikenal di suatu tempat di situ, nah ini biasanya juga kita tidak pernah menemukan. Nah ini kategori tidak memenuhi syarat. Kemudian yang ke-7 bukan penduduk. Bukan penduduk ini orangnya diketahui, misalkan si A atau si B gitu ya.
atau namanya Muhammad misalkan, memang ada orangnya, tetapi ternyata orang itu data kependudukannya bukan warga setempat situ. Jadi mungkin dia KTP-L-nya statusnya masih kabupaten yang lain begitu, atau di tempat yang lain begitu ya, maka ini kategori bukan penduduk. Kemudian yang ke-8 terakhir, ini juga sampai saat ini bahkan belum pernah kita menemukan, yaitu pemilih yang dicabut hak memilihnya oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi ada 8 itu. Yang 3 ini sering kita temui, yaitu meninggal dunia, pindah domisili, atau menjadi TNI Polri. Kemudian yang ke-4, 5, 6, 7 sampai 8 itu jarang sekali kita temui dan bahkan tidak kita temukan gitu. Ya. Tadi di awal Bapak sudah menjelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini ada 3 hal yang dilakukan ya Pak. Jadi memasukkan pemilih baru, mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, dan ubah data, memperbaiki elemen data. Bagaimana dengan yang perbaikan elemen data ini Pak? Jadi perbaikan elemen data ini biasanya itu karena dari pemilih itu ada pembaharuan di data kependudukannya ya. Yang sering kita temukan itu adalah perubahan nomor KK setelah menikah. Mungkin seseorang itu biasanya kan di sebuah keluarga nomor KK-nya masih sama dengan orang tuanya satu begitu, tetapi setelah menikah menjadi punya kakak baru, maka tentu memiliki kakak baru begitu, sehingga ada perubahan nomor KK-nya. Ini biasa yang sering terjadi karena perubahan nomor KK. Kemudian yang kedua yang sering juga terjadi itu karena status perkawinan. Jadi kemarin belum menikah begitu, saat ini sudah menikah begitu kan. Atau kemarin sudah menikah tapi saat ini sudah bercerai. Nah, itu yang sering juga. Kemudian yang ketiga sering juga itu karena perpindahan alamat. Dan ini biasanya juga yang mengikuti dengan perubahan nomor KK itu, walaupun tidak seluruhnya. Nah, poinnya apa? Dari elemen data pemilih itu ketika ada perubahan, apakah itu nomor KK-nya, bahkan perubahan namanya, mungkin ada perbaikan dan seterusnya, termasuk yang lain, maka masuk kategori ubah data ini. Sehingga data yang disajikan oleh KPU itu betul-betul data yang terbaru begitu Bu Dina. Ya. Jadi semua hal yang dilakukan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kan memang mengikuti data kependudukan yang sangat dinamis Pak. Iya, betul itu ya. Dan tentu untuk mengurus data kependudukan se-Kabupaten Jepara bukan hal yang mudah ya Pak ya. Tentu KPU Kabupaten Jepara juga tidak bisa melakukannya sendiri. Perlu partisipasi dari semua masyarakat, pihak-pihak terkait begitu. Jadi apa yang bisa dilakukan Pak untuk memberikan partisipasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini Pak? Untuk memberikan masukan ini, apakah itu pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat, termasuk ubah data, caranya sangat mudah, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, hanya menggunakan Android begitu. Caranya yang pertama adalah melalui Bit.ly pemilih _Jepara. Kemudian jika ingin melaporkan pemilih yang telah tidak memenuhi syarat atau TMS yang disebabkan oleh meninggal dunia, pindah domisili, telah menjadi TNI atau Polri, ganda, di bawah umur, tidak dikenal, bukan penduduk setempat, atau dikarenakan hak pilihnya telah dicabut oleh pengadilan, maka klik fitur pemilih TMS. Atau jika ingin melaporkan pemilih baru, maka klik fitur pemilih baru. Dan jika ingin melaporkan tentang perubahan elemen data pemilih, maka klik fitur ubah data pemilih. Sebagai contoh,
jika ingin memberikan masukan terhadap pemilih TNS, maka klik fitur pemilih TNS, kemudian masukkan data nama lengkap pemilih, nomor NIK pemilih, nama desa atau kelurahan sesuai yang tertera di KTP elektronik, nomor RT 2 digit angka misal 01, nomor RW juga 2 digit angka misal 02. Kemudian terdapat 8 penyebab TNS, maka pilih salah satu yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya, tambahkan dokumen pendukung yang relevan dengan kategori pemilih TNS yang dipilih, baik itu foto KTP elektronik atau KK atau akta kematian atau surat keterangan dari RT atau RW atau kepala desa, kelurahan atau camat, atau dokumen lainnya yang relevan. Selanjutnya, masukkan nama lengkap pelapor, nomor HP atau WA pelapor, hubungan pelapor dengan pemilih, pilih salah satu, kemudian terakhir klik kirim. Jika ingin memberikan masukan terhadap pemilih baru, maka klik fitur pemilih baru, kemudian masukkan data nama lengkap pemilih, nomor KK, nomor NIK, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, pilih salah satu, jenis kelamin, pilih salah satu, nama desa atau kelurahan sesuai yang tertera di KTP elektronik, nomor RT 2 digit angka misal 01, nomor RW juga 2 digit angka misal 02, nama kecamatan, dan jika termasuk pemilih disabilitas, maka terdapat 4 jenis disabilitas dan pilih salah satunya yang sesuai. Namun, jika tidak termasuk pemilih disabilitas, maka di bagian ini tidak diisi. Selanjutnya, status perekaman KTP elektronik, pilih salah satu. Kemudian lengkapi dengan foto KTP elektronik atau surat keterangan pengganti KTP elektronik dengan cara klik tambahkan file. Kemudian dapat dilengkapi dengan foto KK dengan cara klik tambahkan file. Selanjutnya masukkan data nama lengkap pelapor, nomor HP atau WA pelapor, hubungan pelapor dengan pemilih, pilih salah satu, kemudian klik kirim. Adapun jika ingin memberikan masukan terhadap perubahan elemen data pemilih, maka klik fitur ubah data pemilih dan selanjutnya masukkan data dan dokumen pendukung yang semuanya sama persis dengan melaporkan pemilih baru. Kemudian yang kedua juga bisa melalui website KPU Kabupaten Jepara, yaitu di www.kap-jepara.kpu.go.id. Nanti di situ muncul fitur masukan pemilih, dan setelah itu diklik, nanti prosesnya sama persis dengan yang saya sampaikan tadi. Ini cara yang kedua. Kemudian yang cara yang ketiga adalah bisa dikirim lewat email, yaitu alamat emailnya product.kpujepara@gmail.com. Jika ingin melalui email ini, maka dibutuhkan formulir masukan yang harus diisi oleh yang memberikan masukan. Formulir itu bisa diperoleh di website KPU Kabupaten Jepara di www.kap-jepara.kpu.go.id. Nanti di situ
ada disediakan formulir masukan pemilih, termasuk bagi yang pemilih telah meninggal dunia. Kemudian cara yang keempat juga bisa dilakukan secara langsung, yaitu dengan datang ke kantor KPU Kabupaten Jepara di Jalan Yosudarso nomor 22 Jepara. Kalau datang secara langsung ini berarti yang perlu dipersiapkan adalah dengan membawa KTP elektroniknya atau kartu keluarganya. Atau lebih baik ketika sudah disiapkan fotokopinya begitu, nanti di sini di kantor KPU Kabupaten Jepara akan kita berikan formulir masukan, nanti diisi dan dilengkapi dengan dokumen atau fotokopi KTP elektronik atau kartu keluarga dari pemilih itu. Jadi ada 4 kanal ini yang bisa dipakai oleh pemilih baik secara online maupun offline. Jadi saya rasa cukup mudah sekali, Bu Dinar. Kalau misalnya ada warga yang ingin berpartisipasi atau memasukkan tanggapan atau masukan terhadap perubahan atas keluarganya misalnya Pak, tapi ternyata nggak ngerti cara mengisi Bitly atau nggak ngerti tidak paham dengan website, kemudian kalau mau datang ke kantor juga jauh, gitu, bisa dilakukan lewat WhatsApp misalnya atau telepon misalnya, begitu Pak? Iya, jadi KPU Kabupaten Jepara ini sangat terbuka dengan siapa saja, apalagi dengan teman-teman pemilih begitu ya. Kita sangat care, sangat open begitu. Jangankan tentang daftar pemilih ini, tentang hal apapun yang ada kaitannya dengan tugas dan fungsi ataupun kewajiban KPU, maka bisa bertanya, baik itu datang maupun telepon. Termasuk dalam hal daftar pemilih ini juga bisa telepon. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa telepon ke nomor KPU Kabupaten Jepara, yaitu nomornya 0291 591 043. Atau kalaupun tidak telepon, bisa juga lewat WA, kita juga sediakan ke nomor WA 0822 3332 8050. Jadi ketika ingin komunikasi, tanya lebih jelas begitu, bisa ke nomor telepon itu dan ke nomor WA itu. Jadi begitu. Tentu dengan beberapa kemudahan tadi tetap harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang akurat ya Pak? Iya, jadi pemutakhiran daftar pemilih ini yang menjadi pegangan kita di KPU itu adalah dokumen kependudukannya. Jadi atas dasar yang tertera di dokumen kependudukan itu, dalam hal ini KTP elektronik, itu yang kita gunakan untuk memasukkan ataupun menghapus dari daftar pemilih. Ketika KTP elektroniknya berbunyi di desa A begitu, ya memang terdaftarnya ya di desa A itu begitu, tanpa melihat apakah dia ini sebenarnya lebih banyak tinggal di desa yang lain atau tidak begitu. Sepanjang status kependudukannya di KTP elektronik itu tertera di desa A, ya maka kita daftar di desa A. Sehingga memang dokumen yang pokok dalam kaitan daftar pemilih ini adalah KTP elektronik dan kartu keluarga itu. Termasuk jika ingin memberikan masukan tentang anggota keluarga yang meninggal, misalnya surat keterangan meninggal dari desa, itu juga mungkin kalau lewat WA juga bisa difotokan lewat WA itu, kemudian mungkin disertai penjelasan siapa pelapornya, seperti itu ya Pak? Ya, jadi WA ini kan lebih banyak komunikasinya via chat ya, via chat begitu. Apakah ingin tanya sesuatu begitu, termasuk ingin memberikan masukan, ingin dicoret namanya begitu, atau ingin ditambahkan ke pemilih baru, maka nanti ada komunikasi dua arah antara KPU dengan pemilih itu, sehingga hal-hal yang dibutuhkan apa nanti akan kita minta, bisa lewat WA itu, termasuk arahan-arahan yang kita bisa
sampaikan ke yang bersangkutan juga bisa melalui. Termasuk Ibu Dinar gini, orang itu partisipasi untuk TMS baru ataupun ubah data kan dia harus tahu ya, saya ini sebenarnya sudah terdaftar atau belum, kan begitu. Atau saya memiliki keluarga yang meninggal, keluarga saya yang meninggal ini sudah didaftar di daftar pemilih atau belum, kan begitu. Nah, maka tentu kan harus tahu dahulu statusnya, apakah sudah terdaftar atau belum. Nah, untuk ini, untuk mempermudah teman-teman ini bisa melewat nomor WA ini. Untuk memastikan ya, untuk memastikan dia sudah terdaftar atau belum, begitu. Dengan cara apa? Dengan cara ketik cek pemilih, pagar gitu, nama, kemudian pagar, nomor NIK, kemudian pagar, nomor RT, pagar, nomor RW, pagar, nama desa atau kelurahan, dan dikirim. Nanti kita akan balas begitu yang bersangkutan itu sudah terdaftar atau belum, begitu. Ya, kalau membicarakan memang data pemilih memang tidak cukup waktu beberapa menit saja ya Pak. Perlu betul. Penjelasan yang mungkin panjang lebar karena sangat kompleks permasalahannya. Nah, mungkin nanti kalau teman pemilih ada pertanyaan atau ada komentar, mungkin bisa disampaikan melalui WA tadi atau mungkin di kolom komentar yang ada di video ini ya Pak. Nanti lain kali mungkin kita bisa membahas atau menjawab pertanyaan dari teman pemilih tentang data pemilih berkelanjutan ini khususnya, atau mungkin tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan KPU ya Pak. Iya, betul. Oke, kira-kira cukup sekian dulu Pak episode kali ini. Iya, banyak sekali hal yang telah disampaikan oleh Pak Muntoko. Mungkin ada closing statement Pak yang ingin disampaikan? Jadi begini, partisipasi dari teman-teman pemilih ini sangat penting gitu ya, sangat penting sekali dalam kerangka kita hidup bernegara di negara yang demokrasi ini. Antara lain daftar pemilih ini. Oke, undang-undang kita membolehkan seseorang itu sepanjang memiliki KTP elektronik, tetapi yang bersangkutan tidak terdaftar di daftar pemilih, maka dengan menunjukkan KTP elektronik itu di petugas KPPS, maka dia diperbolehkan menggunakan hak pilihnya. Tapi harus diingat, itu memang betul bisa dilakukan, tetapi harus diingat bahwa seseorang itu ketika model ini itu hanya bisa menggunakan hak pilihnya di jam 12 siang sampai selesai. Sebelum jam 12 belum bisa menggunakan hak pilihnya. Ini satu. Kemudian yang kedua, seseorang itu juga hanya dilayani ketika surat suaranya masih tersedia. Jadi tetap kita kedepankan pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap itu. Kemudian yang ketiga, pemilih yang begini ini juga tidak bisa mengurus surat pindah memilih ke TPS yang lain, di luar desanya, kabupatennya, begitu. Dia hanya bisa menggunakan hak pilihnya itu sesuai dengan alamat yang tertera di KTP elektroniknya itu. Bisa dibayangkan ketika hari H ada tugas pekerjaan atau tugas belajar atau untuk berobat, begitu ya. Tapi karena belum terdaftar maka tidak bisa mengurus pindah memilih. Sehingga closing statement saya, jangan sepelekan bagaimana pentingnya terdaftar ini, tapi siapkan sejak sekarang agar terdaftar di daftar pemilih, sehingga nanti pada pemilu atau pemilihan bisa menggunakan hak pilihnya dengan tenang, begitu. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya maaf, terima kasih. Baik teman pemilih, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Muntoko tadi bahwa mari kita sama-sama ikut membangun bangsa dan negara ini, salah satunya dengan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan pemilu dan pemilihan, dan berpartisipasi untuk terdaftar sebagai pemilih di pemilu dan pemilihan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.